Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita diberikan kesempatan kembali melanjutkan kajian kita dari Al-Murid lil Qaulil Mufid ala Kitab Tauhid. Sekarang masuk ke pertemuan ke-77 ya. Terakhir itu 10 November ya. Kita masuk di bab 35 halaman 155 ya. Kita sudah selesai di Ad-Dalilul Awal. Sekarang Ad-Dalilus Tsani ya, halaman 155. Jadi kita masih ada di bab ke-35, berarti ini dikit lagi ya, hampir udah setengah jalan. Babun minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah ya. Jadi termasuk keimanan ya adalah termasuk dari iman adalah sabar di atas takdir Allah ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita udah bahas yaitu aqsamus sabri salasah, itu udah. Jadi sabar itu ada 3, sabar di atas ketaatan, sabar dari menahan maksiat, sabar ala aqdarillahil muallamah. Ya, jadi yang takdir Allah kita bersabar ya, yang menyakitkan itu sudah. Kemudian macam-macam manusia di halaman 154 kemarin, aqsamun nas indal musibati arba'atun, yaitu ada 4. Kemarin ada yang dari sini dulu ya, syakirun itu bersyukur ya, pertama sih marah ya, mutasakhitun, sabirun, radin, syakirun. Jadi dari musibah ada yang bersyukur, ada yang marah, yang dosa besar, sabar ini wajib, ridha sunnah saja, syakir bersyukur ini derajat paling tinggi. Ad-dalilul awal ini sudah kita bahas. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada takdir ya. Sebagaimana tafsir dari ayat ini. Yahdi qalbah, maka dia akan Allah berikan petunjuk. Ya, apa maksudnya yahdi qalbah? 155 kemarin. Yarzuquhu at-tuma'ninah. Allah merizkikan kepada dia hatinya tenang, menerima takdir Allah. Fa idzahtada qalba ihtadat jawarih. Kalau hati sudah diberi hidayah, maka amal-amal anggota badan juga ngikut ya, juga ikutan. Nah, sekarang masuk ke dalilus tsani. Kita baca ya. Ya qala al-musannif ad-dalilus tsani ya, qala al-musannif rahimahullah ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa fi sahihi Muslimin ya, dalam sahih Muslim bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani, ada 2, finnasi huma bihim kufrun. Jadi ada 2 ya, ada 2 perkara ya, bihim kufrun, yang dilakukan oleh manusia dan itu adalah kekufuran. Jadi kalau ada kufrun, lafaz kufrun tapi dia nakirah ya. Kufrun nih, kufrun kan? Dia nakirah, enggak pakai tidak pakai alif lam. Maka maksudnya kufur maksudnya kufur asghar ya, maksudnya kufur asghar. Tapi kufur asghar itu juga dosa besar ya, tetap dosa besar. Jadi gitu kaidahnya ya. Kaidahnya kalau
disebutkan nakirah tanwin ya, enggak pakai alif lam, maka kufurnya itu adalah bukan kufur akbar. Emang apa dua perkara itu? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Wan nihayatu alal mayyit, dan nihayah ya, meratap kepada mayit. Ini yang digaris bawahin, yang dijadikan dalil di bab ini, yaitu bab apa? Beriman kepada Allah dan sabar, termasuk iman kepada Allah, sabar atas takdir Allah. Lah orang yang nihaya, yang meratapi mayit itu seolah dia tidak tidak menerima ya takdir Allah. Dan itu ternyata dosa besar. Ya, dosa besar. Atau nufin nasab maksudnya al-aibu fihi ya. Jadi yang dimaksud ini kan perkara yang pertama itu mencela nasab, itu adalah yaitu membicarakan aib ya, membicarakan ya, menyebut aib-aib nasab-nasab kita, keturunan. Fahadza amalun min a'malil kufri, maka itu adalah perbuatannya orang-orang kafir. Jadi ya, meskipun para ulama lebih luas menjelaskan apa yang dimaksud dengan mencela nasab ini, itu ada dua, yaitu maksudnya mencela nasab atau suku orang lain. Misalnya dasar gitu ya, orang Jawa gitu ya, apa? Kenapa? Karena nggak ada suku atau nasab yang tercela secara mutlak. Ya, meskipun kita punya kawan yang suka teriak-teriak misalnya gitu ya, ya itu tetap aja tidak ada nasab atau suku yang tercelanya secara mutlak, punya kelebihan, punya kekurangan. Itu di pemahaman pertama. Pemahaman kedua, maksudnya mencela nasab itu adalah mencela kalau ada orang tiba-tiba dia bilang, saya ini ya keturunannya fulan. Kemudian kita lantas bilang ya kita cela, namun meragukan orang yang menyatakan bahwa dia keturunan fulan bin fulan. Nah, itu nggak boleh kita mencela ya, karena secara asal ya annasu ya, manusia itu al-mu'tamanuna ala ansabihim. Mu'tamanuna ala ansabihim. Jadi kalau seorang hukum asalnya, kalau dia bilang saya ini anaknya fulan bin fulan, ya udah. Ya, kita mempercayai itu. Kecuali ada mudhar, ada yang jelas dia misalnya menipu gitu ya. Misalnya ngaku-ngaku anaknya siap fulan, ternyata dia ingin ngambil harta wakafnya misalnya gitu ya. Tapi kalau enggak, ya kita percaya. Soalnya kenapa? Kalau kita mencela atau meragukan nasab seseorang, berarti kita seolah ya memutuskan nasab orang tersebut gitu ya. Kalau kita mau istilahnya bahkan kan menasabkan orang lain ke kita gitu ya. Seperti kasusnya Zaid bin Thabit, harusnya dipanggil Zaid bin Muhammad, kan nggak boleh kan? Kenapa? Karena nggak boleh kita menasabkan diri kepada selain ayah kita gitu. Kita bilang saya anaknya ini gitu ya, padahal bukan. Maka itu dosa besar ya, karena Rasulullah SAW bersabda, manidda'a ila ghairi abihi, siapa yang menisbahkan diri kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, dan dia tahu bahwa dia itu memang bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga itu diharamkan atas dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena memang perkara nasab ini perkara yang bukan main-main. Dan ciri-ciri dosa besar itu apa? Diancam neraka, laisa minna misalnya, atau bukan bagian dariku ya, atau apalagi ya, yaitu diantara
Misalnya diancam tidak mencium bau surga, tidak masuk surga, bukan golongan kami, ya, pelakunya berdosa, itu berarti ciri-ciri perbuatannya itu adalah perbuatan yang dosa besar. Nah, lanjut, wan nihayatu alal mayyit, dan ini yang jadi dalil kita di bab 35 adalah meratap kepada mayit. Hadza huwa maudhi'us syahid. Ini adalah ya titik dalilnya ya di bab 35, yaitu tentang termasuk iman adalah bersabar kepada takdir Allah. Fan nihayatu minat tasakhuti, ya, karena nihayah itu ya merupakan marah. Itu tadi kan yang di halaman sebelumnya, manusia itu dalam menghadapi musibah ada 4 kan? Yang pertama apa? Mutasakhitun, ya. Dia marah, enggak terima. Nah, bentuk ekspresinya atau perbuatannya adalah nihayah, meratap. Dulu tuh makin karena kebiasaan jahiliyah ya. Karena dulu itu semakin meratapnya luar biasa gitu ya. Cakar-cakaran, enggak makan atau apa, itu makin makin ya itulah, makin makin bagus gitulah dulu tuh orang jahiliyah gitu ya. Jadi bahkan salah satu bentuk bela sungkawanya, kalau ada temennya biasanya perempuan gitu ya, datang gitu ya, istilahnya berkabung, maka dia harus ikut nangis juga gitu, harus ikut meratap juga. Nah, itu diantara kebiasaannya. Nah, ini beberapa catatan. Jadi nihayah itu yang bukan termasuk beberapa perbuatan yang disangkanya nihayah padahal bukan. Itu adalah tangisan. Tangisan itu bukan, ya, bukan termasuk nihayah. Karena kata Nabi SAW, beliau pernah nangis ya ketika meninggalnya putra beliau yaitu Ibrahim. Kemudian menyebut-nyebut kebaikan mayit, ya, selama bukan dalam rangka berbangga-bangga, ini juga bukan termasuk nihayah. Itu dilakukan juga oleh Fatimah, ya, radhiyallahu anha ketika Nabi Muhammad SAW wafat ketika itu. Beliau menyebut-nyebut kebaikan Nabi SAW. Dan juga bukan termasuk meratap, memberi pengumuman ya terhadap wafatnya seseorang dengan menyebut-nyebut kebaikannya dalam rangka bukan untuk berbangga-bangga. Ini sebagaimana ya dalam beberapa fatwa. Ya, lanjut ya. Sekarang yang ketiga. Ya, silakan. Oh ya, nasab. Adopsi ya. Binnya. Nggak boleh. Pak, bahkan di aktenya gitu. Iya. Nggak boleh. Kalau secara agama nggak boleh. Kalau secara administrasi anak nggak gitu paham. Bisa ya gitu ya? Bisa aja ya? Oh, tapi ya benar-benar kayak kandung aja gitu ya? Oh. Ya pada akhirnya kalau secara agama nggak boleh ya. Kan? Iya. Nggak boleh. Apalagi nanti benar-benar jadi bias ya. Maksudnya karena masalah nasab itu berentetannya banyak gitu kan. Mulai kalau misalnya perempuan itu ada hak wali, waris, ya gitu begitulah ya, mahram dan lain-lain. Jadi ya makanya itu hadisnya jelas ya, riwayat Imam Bukhari bahwa benar-benar diancam ya, manidaa, siapa orang yang nisbatkan kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamu. Mungkin beda kalau dia nggak tahu ya, mungkin beda kalau dia nggak tahu. Tapi ini sengaja gitu ya. Dia, apalagi mungkin ada orang yang kayaknya banyak ya di sosial media itu nggak mau ngakuin dia bapaknya atau dia bukan ibunya gitu ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sebenarnya nggak boleh secara agama. Lanjut, saat aput adalilus salis warabi. Walahuma
Iya. Dan juga dari siapa? Imam Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan sama dari Ibnu Mas'ud secara marfu, ya, dari Ibnu Mas'ud secara marfu. Kata beliau, laisa minna. Nah, itu digaris bawahin kan? Bukan termasuk dari kita, berarti ini dosa besar. Man darabal hududa, siapa yang mukul-mukul pipi, ya, gitu-gitu. Wa syaqqal juyuba, dan merobek-robek baju, ya. Wa da'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, itu apa namanya? Dalil dari yang ketiga. Nah, kita loncat dulu ke bawah ya. Apa catatannya? Apa maksudnya dakwal jahiliyah? Bidakwal jahiliyah kullu dakwatin, ya, setiap seruan, ya, apa nih ya? Munasyauha al jahiliyah. Jadi yang semua semua seruan yang sumbernya itu dari sumber-sumber jahiliyah. Wa mithaluhu, contohnya hadmul buyut. Misalnya adalah merobohkan rumah. Berarti suka begitu ya mereka, ya. Wa kasrul awani, ya, memecahkan piring. Wa takhribut ta'am, ya, merusak meakanan. Wa nahuhu, dan yang semisalnya, mimma yaf'aluhu ba'dun nasi indal musibah. Oke, gitu. Jadi yang biasa dilakukan oleh sebagian manusia, ya, ketika menghadapi musibah, ya, menghadapi musibah. Ini seruan jahiliyah, ya, seruan jahiliyah. Tapi maksudnya itu sebenarnya nihayah, ya. Kalau secara khusus itu maksudnya meratap. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, ya, ketika menjelaskan hadis ini, maksudnya seruan jahiliyah juga termasuk secara umum, misalnya fanatik terhadap madhab tertentu, ya, atau fanatik terhadap kelompok tertentu, atau guru tertentu, membangun, ya, wala dan bara, ya, loyalitas dan berlepas diri, ya, berdasarkan kelompok, ya, mazhab tertentu dan yang semisalnya, ya. Itu termasuk kata Al-Imam Ibnul Qayyim adalah seruan jahiliyah. Karena orang jahiliyah kan dulu ta'assub, ya, ta'assub. Ya. Jadi dulu itu ada, ya. Jadi ada dua orang, ini juga ada di sirah, ya. Ketika itu ini dua orang dari kaum Ansar dan Muhajirin. Jadi waktu itu di Madinah. Kemudian yang satu bilang ya Ansari, gitu, ya. Yang satu lagi bilang, ya, wahai Muhajirin, gitu, ya. Kemudian Nabi marah, ya, bilang, ma balu dakwal jahiliyah. Kenapa kalian masih manggil pakai panggilan jahiliyah? Padahal apa tadi? Jadi orang Ansar manggil orang Muhajirin, ya, wahai Muhajirin. Sama juga orang Muhajirin manggil orang ini di Madinah ketika itu awal-awal baru hijrah, wahai Ansar, gitu. Terus Nabi Muhammad SAW bilang, ma balu dakwal jahiliyah. Mengapa kalian masih menggunakan panggilan-panggilan jahiliyah? Da'uha fa innaha muntinatun, ya, maka tinggalkanlah cara-cara tadi, karena, ya, cara-cara tersebut itu berbau busuk, ya, muntinatun, ya. Jadi itu disebutkan oleh Nabi SAW memanggil-manggil kelompok-kelompok, gitu, ya. Ya, tapi ini efeknya karena nanti bisa berpecah, ya, karena di situ kaum muslimin, ya, di situ ada orang munafik, ya, khawatir malah cekcok antara kaum Muhajirin sama kaum Ansar. Jadi intinya manggilnya tuh manggil dalam konteks memang supaya terlihat beda, gitu, bukan manggil semata-mata manggil. Itu yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya, itu masuk juga kategori umum, maksudnya dakwah jahiliyah. Lanjut.
Ustaz Fauzi yang keempat. Wa an Anasin, silakan. Yuwafiya bihi ya. Hatta yuwafiya. Nah, ini dalil yang keempat. Nah, ini menarik. Dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira", kalau Allah menghendaki kepada hambanya satu kebaikan, ajjalalahul uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan bagi dia ya hukuman di dunia. Ini digaris bawahin. Jadi bisa jadi musibah-musibah yang menimpa kita itu sebenarnya karena Allah ingin kebaikan. Dan ini adalah konsepnya apa? Meskipun yang dirasa itu buruk, tapi yang diinginkan Allah adalah hikmah di balik ya musibah yang menimpa kita yang secara zahir itu buruk. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan keburukannya tapi kebaikan di balik musibah tersebut. Kalau kebalikannya, wa idza arada bi 'abdihi syarra, kalau Allah menghendaki seorang hamba keburukan, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah tinggalkan dia bersama dengan dosanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti Allah berikan tahan ya sampai hari kiamat. Nah, kayak di catatannya di bawah, idza aradallahu bi 'abdihi, maksudnya apa? Ya, Allah menghendaki kepada seorang hamba, ya maksudnya asyarru laisa muradan lillah. Jadi keburukan atau musibah itu bukan maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keburukan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala lidzatihi, secara zatnya. Liqaulhi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, asyarru laisa ilaika. Karena Nabi sendiri yang bilang, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Meskipun secara zahir buruk, tapi di balik itu ada hikmah. Ya. Fa huwa yuriduhu li hikmatin. Akan tetapi Allah ingin menghendaki sebuah hikmah. Wa hina idzin yakunu khairan. Kadang-kadang ya pada saat itu baik bi'tibari ma yatadammanuhu minal hikmah. Jadi kayak gitu ya. Jadi bisa jadi ketika itu baik ya dari sisi hikmah yang terkandung ya dari musibah tersebut. Wal gharadu ya minal hadithi, dan tujuan dari hadis ini tasliyatul musabi li alla yajza'u. Ya, jadi hadis ini itu sebenarnya hiburan. Ya kan, hiburan. Ternyata bisa jadi ukubah atau musibah yang menimpa kita di dunia ini disegerakan karena Allah menghendaki kebaikan. Maka ini sebenarnya hiburan hadis ini bagi manusia ya yang tertimpa musibah. Ya, li alla yajza'u, agar dia tidak sedih. Fa innahu qad yakunu khairan, ya malah bisa jadi musibah itu menjadi kebaikan. Wa adzabud dunya, dan azab di dunia, ahwanu, itu lebih ringan, min adzabil akhirah, daripada azab akhirat. Berarti lebih ringan, maka fayahmadullaha, maka kita bersyukur, memuji Allah, annahu, bahwasanya Allah lam yuakhir, ya, tidak mengakhirkan uqubatahu ilal akhirah, hukumannya di akhirat. Jadi hadis-hadis seperti ini ya memberikan kepada kita bahwasanya musibah itu adalah salah satu bentuk ya tanda bisa jadi ya Allah menginginkan kebaikan kepada kita ya.
Karena dosa kita banyak ya, makanya Allah berikan supaya Allah ampuni dosa-dosa tersebut ya, dosa-dosa tersebut. Lanjut Ustaz Tatang, ada dalil khamis yang terakhir. Sukhtu ya, Tirmidzi. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini dalil yang terakhir ya. Dalil yang terakhir. Yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza, sesungguhnya besarnya pahala ya, ma'a idzamil bala. Tergantung ujiannya. Ya, makin besar ujiannya, maka makin besar juga pahalanya. Ya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, jika dia Allah cinta kepada satu kaum, ibtalahum. Ya. Maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya, maka kalau dia itu ridho, falahu ridho, maka Allah juga ridho. Wa man sakhita falahu sukh, ya, falahu sukhtu. Kalau dia marah ya, murka, maka bagi dia juga kemurkaan. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ya. Maka ini coba next, ada catatannya? Oh, ada. Kita lihat catatannya dulu. Yustafadu minhu, ya, kata beliau Syekh Haitsam ya dalam Al-Murid, yustafadu minhu, kita ambil faidah dari hadis tadi ini 3. Yang pertama apa? Kullama kanal bala'u ashaddu wasabrul insani saral jaza'u a'zam. Jadi makin gede musibah dan seorang hamba sabar, saral jaza'u a'zam, maka balasan itu makin besar. Ya, jadi artinya apa? Ketika imannya makin tinggi ya. Jadi ketika imannya makin tinggi, maka makin besar ujiannya. Yang paling besar ujiannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makin tinggi pohon, makin kenceng anginnya. Ya, jadi semakin beriman, ya maka ujiannya makin banyak. Ya, bisa jadi, ya kalau lempeng-lempeng aja, ya jangan-jangan kita imannya lemah. Ya. Nah, di sini ada pernyataan menarik kata Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita dapat musibah itu sebenarnya dia itu pahala atau penggugur dosa. Ya. Maka kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwa musibah yang timbul karena amal soleh seorang hamba, maka itu misal kayak sekarang nih, misalnya mujahidin di Palestina ya, capek, kemudian lapar gitu ya, letih, pokoknya hidupnya nggak enak, kan musibah juga kan? Ya, tapi timbul karena amal soleh, itu dari sisi berjihad. Ya, dia harus kehilangan harta, atau dia harus masuk ke bawah tanah atau yang lain, maka ini jelas musibah yang tadi ya, capek-capeknya, terluka, itu adalah penambah pahala. Tapi kalau musibah yang timbul karena perilaku seorang hamba, ya, maka ini tergantung. Ya, kalau dia sabar, maka dapat pahala. Tapi kalau dia tidak sabar, maka dia dapat dosa. Beda. Jadi kalau musibah yang timbul karena amal soleh, ya, udah jelas nih
amal soleh. Ya, maka ini yang mereka alami otomatis langsung sebagai pahala, ya sebagai pahala. Tapi beda kalau dia sakit atau anak nakal atau misalnya suami istri misalnya bercerai, ya kemudian ya itu musibahnya itu bukan lantaran amal soleh, maka tergantung. Kalau dia sabar baru dapat pahala, kalau dia nggak sabar bisa jadi dapat dosa. Nah itu ya, melihatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, annallaha idza ahabba qauman ya ikhtabarahum. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka bima yuqaddiru alaihim. Ya, tapi dengan ya ujiannya itu dengan apa yang ditakdirkan kepada mereka. Kaunan wa syar'an, baik itu secara kauni atau secara syar'i. Takdir itu ada dua ya. Takdir kauni, ya takdir syar'i. Jadi kalau syar'i itu misalnya kayak Allah menghendaki bahwasanya Fir'aun itu beriman. Itu secara takdir syar'i. Cuman kenyataannya ya Fir'aun menolak. Nah, itu sudah takdir kauni. Ya, sudah takdir kauni. Karena dipilih gitu kan. Yang terjadi, yang sudah terjadi, Fir'aun tidak beriman. Tapi Allah ingin Fir'aun beriman. Buktinya apa? Allah utus Nabi Musa supaya beriman. Kemudian yang ketiga, isbatul mahabbah wasakhati, ya. Kalau domah sukhtu, isbatul mahabbati wasakhati waridha lillahi azza wajalla. Jadi dari hadis ini kita menetapkan sifat cinta, ya, sifat marah, murka, sifat ridha lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mal hadzari minat tamtsili awit takyif, sambil juga ya tidak dengan menyerupakan Allah. Cinta, marah dan ridhonya jelas beda dengan makhluk, dan juga tidak membagaimanakannya. Ya, tidak membagaimanakannya. Yaitu faidah ya 3 dari dalil yang kelima ini. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Selesai ya di bab ke 35. Insyaallah nanti kita masuk ya. Nah ini seru yang halaman 3 bab 36 ya. Babu majaa firriya. Nah, jadi bab tentang riya. Riya itu kan syirik kan? Syirik kecil ya, syirik kecil. Jadi itu yang ke belakang-belakang itu emang syirik-syirik yang kecil-kecil ya. Babu riya, terus babu minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya gitu ya. Bab ya tentang bab yang ya beramal ya. Beramal, seorang beramal tapi dia mengharapkan dunia ya. Ya, silakan. Meratap ya. Yang orang baik gitu ya. Ana belum cari ya, cuman di beberapa kitab tuh nggak tahu apa disunahkan atau Anda juga belum terlalu ini ya. Cuman di masyarakat beredar kayak gitu ya. Cuman ya balik lagi sebenarnya mau misalkan yang mayitnya itu ternyata nggak khair misalnya, tapi
yang lain jawab khair karena nggak enak, itu ya nggak akan ngaruh sih sebenarnya, karena amalan sudah terputus sebenarnya. Cuman kalau memang apa namanya, ya misalnya dia rajin ke masjid gitu ya, kemudian tanya gitu ya, ketika mensolatkan, kemudian ahli apakah dia apa namanya termasuk orang yang baik, mungkin jawabnya kencang karena emang biasa di masjid gitu ya. Ya itu sebenarnya apa namanya, bukan pertanyaannya, bukan bentuk nihayah sih. Selama memang apa namanya, memang kalau keadaannya begitu ya. Cuman tadi kalau misalnya keadaannya sebaliknya, itu Anda belum tahu ya apakah memang ada sunnahnya apa. Bisa jadi ada ya, bisa jadi ada karena beberapa tuh ditulis di apa namanya, buku-buku fikih, cuman Anda belum pernah baca teks lengkapnya gitu ya. Apakah memang Nabi atau para sahabat dulu melakukan itu gitu. Cuman di buku fikih tuh ada memang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kaitannya dengan tadi nihayah, enggak apa namanya, tidak seperti itu. Karena nihayah itu dia harus apa namanya, menunjukkan sikap tidak setuju gitu ya, tidak setuju dari takdir Allah. Kalau itu kan lebih ke ikrar gitu ya, lebih ke ikrar atau apa ya, testimoni gitu ya, ditanya. Cuman faidahnya apa ya itu, ana wallahu a'lam. Belum tahu. Ada lagi? Silakan. Yang ada di Ustaz, Allah Taala tidak ada komen kita lalu komen itu kalau berdoa tapi kalau misalnya dia bisa diuji dengan seorang. Apa? Misalnya dia diuji dengan seorang. Dengan seorang. Dia diuji dengan seorang, dia bersabar. Tapi dia juga Allah. Tapi Allah tuh batas sabar seseorang itu ada. Bilang. Itu gimana Ustaz? Ketika dia melakukan tindakan seseorang yang mengujinya. Ketika dia apa? Ketika dia uji dengan seorang yang diganggu terus dia bersabar, terus dia bersabar. Pada sampai masa dia itu akhirnya marah Ustaz. Gimana Ustaz? Apakah itu masuk ridho? Apa masuk sahito? Oh, ya. Ya sebenarnya apa namanya? Kalau ya ketika di awal ya, apa namanya, sesuai kadarnya dia sabar dan sesuai kadarnya dia marah. Ya kalau misalnya dia pas ketika dia sabar ya dia diganjar di situ. Ya, di situ juga Allah sabar. Tapi kalau akhirnya dia tergoda oleh setan ya, akhirnya satu waktu dia marah ya. Ya di situ juga ada porsi dia juga ya bisa jadi apa namanya, ya jatuh terhadap dosa gitu ya. Jadi sesuai kadarnya sama. Ya karena al jaza min jinsil amal ya. Balasan tergantung amal. Cuman marahnya dia tidak menghapuskan kesabaran yang sudah dia lakukan sebelumnya gitu ya. Dia lakukan sebelumnya. Allahu a'lam. Baik. Sampai sini dulu ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.